Baik, terima kasih Mas Denny yang sudah asistensi, sudah cukup panjang. Dengan Bu Hana juga saya kira. Nah, saya sebagai pengampu merasa sangat terbantu, dan sebenarnya artificial intelligence sangat luar biasa banyak. Nanti saya tunjukkan dulu kira-kira skopnya sampai mana, terus nanti kita teruskan pekerjaan kita yang sudah mulai oleh para asisten. Nah, saya akan share screen. Saya share screen. Caranya share semuanya gimana? Share Windows aja ya, supaya mudah ya. Apakah sudah terlihat? Halo, tes. Sudah terlihat share screen for all? Sudah, Pak. Windows ini. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Okay, sudah, Pak. Saya kerasin. Oke, kita lihat dulu beberapa motivasi. Saya pengen lihat ini. Hana, ya. Ini siapa? Ini siapa yang di screen? Kelihatan enggak? Iya. Ya. Ini Yos anaknya gimana ini? Dia lagi bikin apa? Robot manusia. Ini saya langsung ke bagian terakhir aja. Oke. Kelihatan kan? Ini di robotika, robot manusia. Ini anaknya Bu Hana. Kelihatan tuh? Ya, itu salah satu motivasi kenapa AI sangat luar biasa. Ini salah satunya adalah membuat robot ini bisa melihat roti di mana dan sebagainya, tapi belum sampai situ. Ini baru manual, secara manual dulu. AI-nya masih belum muncul, tetapi mekaniknya muncul. Kemudian kita perlu melihat apa sih yang disebut sebagai artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu mestinya intelijensi atau kecerdasan yang di-copy dari human, mestinya dari manusia ke mesin. Nah, kalau kalian perlu lihat filosofinya dan sebagainya, ceritanya ada di buku ini, punyanya Wei Liu. Di sini ada cerita yang lengkap ya tentang kenapa artificial intelligence. Nah, kita lihat bagian ininya saja, daftar isinya, supaya terlihat kita belajar apa sih. Nah, di sini diceritakan tentang intelligence itu apa. Nah, karena judulnya kuliah kan artificial intelligence, berarti harus tahu intelligence itu apa. Di sini ada sumber intelijensia, kecerdasan timur dan barat, Chinese misalnya, obat Cina versus obat modern dari barat misalnya. Itu
caranya mikir beda kan. Kalau di Indonesia masih ada obat herbal ya, mungkin belum terlalu bagus. Tetapi yang di Cina obat herbal sangat luar biasa diakui. Jadi ada kedokteran juga kedokteran yang tradisional, jadi S3 dukun obat gitu dari apa? Dari herbal itu ada di Cina karena obat Cina itu sangat bagus. Jadi yang dimaksud intelligence itu mungkin berbeda-beda ya. Kemudian dia cerita juga soal kalau dulu ahli filosofinya siapa dan sebagainya. Jadi ini salah satu buku yang perlu dibaca-baca untuk mengerti maksudnya artificial intelligence terus dibanding dengan human itu apa, terus nanti apa sih yang disebut human machine hybrid intelligence, berarti ini ada manusia sama mesin yang digabungkan. Nah ini lebih ke arah pendekatan ya pengetahuan umum ya. Nah kita lihat contohnya ini sampai ke militer juga ada. Kita masuk ke bab pertama saja sepintas lalu saja. Yang ada gambarnya gitu, yang kita senang. Kalau contohnya ada gambarnya, oke. Nah ini misalnya origin of intelligence. Jadi yang logik sama yang non logik itu bagaimana? Ini sejarahnya banyak ya. Kemudian tadi intelligence itu ada yang east, ada yang west, itu ada misalnya Aristotle, ada Lao Tzu, Confucius dan sebagainya. So intelligentsia itu sangat berkembang dan sangat diperdebatkan. Jadi mau ikut siapa gitu, apalagi ke arah human intelligentsia. Kemudian diubah menjadi mesin intelijensia atau lebih secara umum adalah artificial intelligence. Itu ceritanya di sini sangat banyak. Nah, kemarin saya bertanya kepada mahasiswa, kalian latar belakangnya apa? Ada beberapa yang menjawab sehingga saya memerlukan beberapa buku untuk memulai ini. Jadi karena artificial intelligence sangat besar, sangat banyak, maka kita akan pilih-pilih. Nah, pertama kita perlu mengerti roadmap-nya artificial intelligence itu besok-besok mau kemana gitu. Salah satu bukunya ini ya. Ini saya kira tahun 2023 atau 2022 ini. Roadmap-nya besok itu ngapain gitu. Jadi sampai ke arah mana itu perlu dibaca. Jadi kita belajar saja pertama kali dari daftar isinya supaya kelihatan kita mau belajar apa sih gitu. Nah ini yang pertama, AI-nya kemana gitu. Skopnya. Nah, ternyata skopnya ke arah industri 4.0. Industri 4.0 itu istilah 4.0 itu arahnya kemana? 4.0 itu arahnya ke Wi-Fi ya. Jadi jaringan internet di mana-mana itu industri 4.0. Ini kalau 3.0 kan mesin ya, mesin masih manual itu ya. Yang 5.0 apa? Yang 5.0 lebih ke arah space, luar angkasa dimanfaatkan tuh jaringan juga. Jadi misalnya Tesla itu akan mengirim satelit sehingga seluruh dunia itu akan connected, itu nanti mengarah ke 5.0. Ini bukan jaringan telepon ada yang 4G, 5G, maksudnya beda ya.
Nah, ini skupnya ke global ekonomi dan industri, juga ke manufacturing. Jadi banyak sekali yang untuk AI di sini dijelaskan. Terus kita lihat ini saja keywords yang akan kita ambil untuk kemudian dipelajari karena materinya luar biasa sangat banyak. Kemudian di sini ada beberapa keywords baru seperti intelligent manufacturing, muncul Internet of Things juga. Jadi kita belajar AI, mau tidak mau juga mengerti IoT atau Industrial Internet of Things. Jadi paling tidak nanti mahasiswa mengerti caranya membuat yang sederhana saja IoT, karena di situ basis mengerti artificial intelligence yang lengkap itu mengerti salah satunya IoT ya. Walaupun tidak selalu memakai elektronika, source datanya itu, tapi juga bisa dari internet. Jadi kuliah di semester ini ada data mining ya. Data mining itu mestinya isinya bagaimana sih cara mendapatkan data dari segala macam, dari internet, dari peralatan dan sebagainya. Setelah datanya meminingnya mengerti, kemudian menyimpan dalam database yang besar dan sebagainya, kemudian memanage dalam big data, dan kemudian mengolah itu menjadi sesuatu yang otomatis menghasilkan sesuatu. Nah, ini muncul artificial intelligence yang mengcombine seluruhnya, mengerti data mining, mengerti big data analysis, yang di situ banyak analisisnya, dan membuat kesimpulan akhir berupa decisions atau kesimpulan gambar forecasting dan lain-lain sebagainya. Dan nah, itu artificial intelligence. Kemudian ada keywords yaitu supply chain. Supply chain ini sangat penting. Supply chain misalnya membuat industri pertanian, jadi pupuknya dari mana, terus bibitnya dari mana, dan sebagainya. Terus bagaimana bibit itu tumbuh, bagus atau tidak. Wah, ini banyak soal Internet of Things, tentang sensor dan sebagainya, dan semuanya itu dikemas menjadi Artificial Intelligence of Things, IoT. Nah, kita punya lab IoT yang singkatannya adalah Artificial Intelligence and Internet of Things ya, Bu Hana ya. Ya, kalau di sini IoT-nya adalah Artificial Intelligence of Things, maksudnya ini AI ditambah IoT, jadi muncul di situ. Nah, mata kuliah Artificial Intelligence sangat besar, lebih besar dari Big Data Analysis, lebih besar daripada data mining, karena ini start dari ambil data, bukan hanya ambil data doang, tetapi start permasalahannya, ngerti itu masalah apa sih, kemudian membuat modeling mathematics kira-kira seperti ini, kemudian mencari data, kemudian menganalisis dengan machine learning atau yang lain, kemudian ada solusi. Nah, itu satu lingkaran artificial intelligence yang kemudian bisa selalu diputar supaya hasilnya semakin lama semakin bagus. Oke. Forecasting ya. Forecasting itu perlu. Untuk apa ini? Supply chains ya, untuk demand for supply chains. Nah, cara-cara forecasting bagaimana para asisten ini sudah pada mengerti. Denny juga forecasting ya, lombanya pakai misalnya
LSTM dan sebagainya. Itu adalah salah satu materi artificial intelligence. Apalagi ada deep learning dan sebagainya. Jadi sangat banyak. Ini kalau ke bawah ini tambah pusing ya. Kita akan pilih-pilih saja yang ya mewakili. Tapi kalau mau benar-benar mengerti semua itu waktunya tidak cukup untuk 1 semester. Jadi itu roadmap-nya. Roadmap-nya sangat besar nanti kebutuhan tentang artificial intelligence. Saya lihat gambar peta dulu. Saya kira ada di sini. Ya. Jadi perkembangan artificial intelligence kalau dihitung dari GDP, maka di sini terlihat impact-nya AI. Jadi itu memperbesar GDP juga ya. Negara yang maju, indikatornya yang kemarin apa? Sebenarnya sangat sederhana. Indikatornya adalah yang sangat kelihatan adalah jumlah mesin bubut yang otomatis. Misalnya CNC itu ada, tahu CNC ya, mesin bubut 3D sampai 4D bahkan 5 dimensions yang buatan Jepang itu, yang bisa mendesain otomotif dan sebagainya. Itu ternyata jumlah CNC yang ada di negara-negara itu berkaitan langsung dengan kemajuan negara. Indonesia CNC-nya yang di negara ini nggak banyak. Jadi ini tidak terlalu maju. Sehingga perlu mesin-mesin bubut supaya kita bisa berinovasi tentang teknologi. Nah, indikator yang kedua adalah artificial intelligence. Semakin banyak yang memakai, itu kelihatannya related ke negara yang maju. Sehingga kalau kita tidak bisa bikin mesin karena mesin-mesin CNC-nya belum ada, kita membuat artificial intelligence dengan beberapa produk elektronik dan sebagainya yang sudah melimpah ruah. Produk Cina banyak sekali. Jadi kita hanya bisa saat ini mungkin software, pengembangan software yang paling banyak. Kalau pengembangan mesin dan sebagainya, itu nampaknya masih harus mendatangkan mesin-mesin itu. Oke, itu roadmap. Dan karena ini sangat besar, maka artificial intelligence itu biasanya dibahas berdasarkan hobinya. Hobinya apa? Saya kemarin tanya Yosia. Yosia ada di sini kah? Yosi atau? Iya, Pak. Ada ya? Yosi ada dari Sido Muncul kan? Iya. Ya, dan sharing. Saya itu sekarang di bagian manajemen dan harus mengatur banyaknya orang atau siapa yang bekerja tentang apa gitu ya. Sedemikian rupa waktunya sangat efisien dan cost untuk mendistribusikan ahli atau pekerja di bidang-bidang yang pas, itu pas. Tidak ada yang lembur terlalu panjang, padahal yang lain boleh pulang duluan dan sebagainya. So, buku yang sangat penting untuk bagian memanage seperti itu adalah buku-buku seperti ini. Jadi keywords-nya untuk Yosi adalah operation research ya. Dan ini saya pilihkan buku yang ini bukan buku tapi internal conference, tapi nanti bisa dilihat di dalamnya ngapain. Ini selalu ada artificial intelligence-nya. Dan kalau kita lihat daftar isinya, ada sangat banyak berkaitan dengan machine learning dan sebagainya. Misalnya ini ya, contents-nya. Ini
misalnya vehicle routing problems. Nah, ini masalah data science, masalah machine learning. Misalnya JNE punya daftar mau ngirimkan ke si A si B, urutannya bagaimana supaya bensinnya paling sedikit. Ini di dalam operation research, tetapi caranya solusi itu ada di data science dan sebagainya. Jadi sangat besar. Cutting plane, jadi kita Buhana itu membuat model tentang batik dan sebagainya, bagaimana caranya supaya bagus, atau membuat baju caranya motong supaya kainnya tidak terlalu banyak hilang dan lain sebagainya. Ini juga ada di machine learning dan sangat banyak. Kebanyakan itu tentang optimization, decisions, terus ini ada neural networks, ada ini optimizing ANN dengan dengan MIP, mixed integer programming, berarti tidak hanya continuous number tapi juga integer. Jadi artinya di dalam operation research itu muncul data science. Saya carikan gambar, saya tadi cari-cari yang paling pas mana, saya nemu gambar yang sangat representatif untuk menggambarkan itu. Bisa lihat ini kah? Jadi ini gambar tentang domain operation research yang sangat luar biasa luas. Operation research itu menggunakan computer science, menggunakan data science. Kita istilah data science mungkin di sini hanya kecil, tetapi sebenarnya isinya kemana-mana, termasuk yang lain. Termasuk geographic information science, sebagainya itu muncul di sana ya. Jadi ini buatan orang kan, tidak sepenuhnya benar, tetapi lumayan untuk dipelajari bahwa data science itu berkaitan dengan banyak sekali hal. Ada game teori juga masuk nanti di sini. Optimization gitu ya. Mathematical programming itu satu atau modeling itu salah satu syarat kita bisa menyelesaikan hal. Kalau bagian ini tidak bisa, biasanya kita hanya, wah ini data ini diapakan ya? Jadi tidak tahu akhirnya kemana gitu. Kalau punya data, yes, Anda punya data, tapi kemudian data ini bentuknya kayak apa, diapakan matematikanya, nah itu trouble di situ, itu ada step yang paling penting. Ya. Saya tulis dulu di sini pakai pen. Jadi saya gambarkan ya. Jadi prosesnya adalah understanding. Jadi understanding problem. Ini sorry, aku pakai jari. Itu yang pertama. Setelah ini ngerti, ini harus dimatematika-kan, math model. Jadi Yosia ngerti soal soal prosesnya, tetapi belum mengerti tentang membangun model matematiknya. Tadi saya dikirimi yang kimia dari Buhana, ada berbagai hal tentang kimia. Berarti sudah mengerti kimianya, tapi math modelnya belum tahu. Terus, nah setelah math model tahu, di sini perlu ada yang kita sebut solution atau resolutions. Kenapa ada re-nya, nanti bisa diperbaiki dan sebagainya. Kemudian setelah resolution ini result ya, resultnya
Bentar, saya gedein. Sorry tulisan saya jelek. Ini pakai jari di screen, jadi nggak enak. Nah, yang resolution ini selalu ada dua, yaitu punya framework, dan punya solver. Tadi Denny atau kemarin Johannes juga memakai framework yang mana? Ini Python misalnya, Python contohnya. Terus solvernya apa? Tadi kalau tidak salah KNN itu memakai solver dari Scikit ya. Contohnya Scikit gitu. Scikit. Nah, jadi kenapa kok pakai solver Scikit? Python, nah, pakai Python. Karena matematikanya jelas itu soal misalnya clustering atau soal classifications. Jadi solutions-nya itu memakai selalu frameworks dan solver yang pas. Tetapi untuk mengerti bagaimana match model-model itu muncul, harus understanding problemnya dulu. Ini masalah apaan? Kalau masalahnya nggak ngerti, ya matematika modelnya nggak muncul. Jadi ini selalu muncul nanti dalam artificial intelligence. Kalau sudah ada result, bisa untuk melakukan forecasting dan sebagainya, atau bahkan menghidupkan atau menyalakan lampu dari jauh karena ada sesuatu hal gitu. Karena math modelnya itu menuntut ada penyalaan lampu di kondisi tertentu itu misalnya. Jadi kuliah kita yang di data science itu akhirnya merambah ke berbagai hal yang harus kita selesaikan. Nah, khusus untuk Yoshi, operation research itu penting, sehingga buku soal operation research itu menjadi penting ya, Yos ya. Nanti buku apa ya? Kalau yang bentar. Bukunya Taha saya kira salah satunya. Operation research. Nah ini bukunya Kumar atau bukunya Taha? Mana Taha? Ini dia. Buku ini wajib untuk dibaca. Yang advance juga ada, advance operation research. Dan setelah tahu caranya bekerja dengan persamaan-persamaan yang di sini di operational research, itu kemudian nanti masuk lagi ke artificial intelligence. Dan kebanyakan di sini linear programming, non-linear programming, mix antara continuous and integer programming, baik linear maupun non-linear, dan lain-lain. Itu sangat banyak. Dan itu matching banget dengan data science. Jadi itu saya kembali ke sini. Nah, AI itu banyak sekali
bidangnya. Ini misalnya medical ya, medical things ini, buku ini malah enak diikuti walaupun tidak belajar medik, tetapi untuk untuk belajar introductions-nya tentang IoT, tentang apa gitu, di sini banyak gitu. Misalnya IoT based telemedicine gitu. Itu sangat sederhana sebenarnya. Oke. Ini banyak contoh-contoh ya tentang penggunaan IoT ini. Monitoring ECG kita juga punya sebenarnya di yang di fisika dulu anak buah saya S1 membuat itu. Oke. Itu salah satu buku. Kemudian termasuk yang di bidang misalnya satelit. Saya akan dalam kuliah ini akan saya kasih yang penggunaan satelit. Semoga ada bukunya. Ini apa? Bentar saya cari dulu. Nah, ini dia. Artificial Intelligence and Machine Learning in Satellites, Data Processing and Services. Kita buka dulu. Nah, ini mempunyai berbagai sumber, misalnya ini satelit Sentinel gitu. Sentinel-2 itu satelit di Eropa. Dan ini nanti bisa datanya bisa di-download. Jadi kalian pakai Google Earth gitu ya. Google Earth dan ada di sini. Nanti akan muncul satelit di situ. Jadi pelajari ini. Google Earth atau temennya. Oke. Dalam kuliah nanti saya akan mengajari bagaimana menggunakan itu. Dan salah satunya bagaimana memprediksi atau mengcluster tentang earthquake yang ada di bumi atau di Indonesia saja, di daerah Maluku atau apa. Oke, buku-buku yang lain apa? Yang kedua, salah satu mahasiswa memberi saya masalah tentang kimia. Dan bukunya tolong download yang ada chemometrics-nya. Ada beberapa buku yang mudah. Kebetulan saya ngajar chemometrik di kimia ini, mahasiswa yang dari kimia dari UKSW kah? Atau dari yang lain? Iya Pak, dari UKSW. Dulu saya ajar chemometri atau enggak? Ajar Pak. Ya, so itu chemometri yang di S1 itu statistik sekali. Kita perlu chemometri yang lebih advance atau yang komprehensif, tapi start dari chemometri yang di S1 tidak apa-apa. Kita lihat nanti apa hubungannya dengan artificial intelligence dan lain sebagainya. Kita lihat apa kontensnya. Ini masih tentang desain dan sebagainya, saya cari langsung yang ke ya. Nah, ini misalnya density based clustering method dan sebagainya, feature selections
dan sebagainya. Ini apa? Itu adalah semua yang ditulis itu soal data science, tentang machine learning, bagaimana itu digunakan, multivariate, regressions, dan sebagainya. Jadi judul-judul seperti ini itu memperlihatkan bahwa data science atau machine learning atau bahkan artificial intelligence itu diperlukan. Jadi untuk yang kimia, start dari buku tentang ini, tentang chemometry, kemudian aplikasi tentang itu apa. Kemudian di mana kalian mencari teori-teorinya? Kalau para asisten atau Bu Hana atau saya sudah mengajar soal artificial intelligence, dan di dalamnya ada berbagai metode seperti tadi KNN atau apa, kemarin sudah apa saja itu, saya kira linear programming dan sebagainya mungkin, atau linear regressions. Bukunya apa ya? Ini salah satunya judulnya adalah seperti ini, Optimizations and Machine Learning. Ini isinya apa? Ya, ini contoh-contoh. Ya, contoh-contoh. Kalau lihat judulnya ini operation research juga. Misalnya quality of service. Ini Yosi butuh ini quality of service based of workflow, kemudian dikaitkan dengan IoT, gimana caranya IoT dipasang untuk mengurusi orang-orang apa yang bekerja dan sebagainya. Jadi kalau lihat dari daftar isi, maka data science menjadi sangat penting. Oke, saya tidak akan terlalu banyak. Ini juga untuk belajar matematiknya ada di sini. Saya butuh daftar isinya aja supaya lihat kita mau belajar apa. Ini ada Python-nya juga ya. Kemudian statistik itu ngapain? Itu ada supervised, unsupervised, dan sebagainya. Jadi teori muncul di situ. Kemudian ada linear regression, matematikanya muncul di sini, dan seterusnya. Jadi buku-buku tentang teori bisa diambil dari sini. Nanti seluruh buku ini saya simpan di drive saya. Nanti tolong Bu Hana share ke teman-teman ya, supaya bisa dilihat. Ini classifications juga teorinya ada di sini, ada logistic model dan sebagainya. Resampling method ini sangat penting untuk yang kimia. Bahkan yang non-linear juga dibahas di sini. Oke. Terus kita membutuhkan juga buku yang nanti aplikasinya dengan elektronika. Tidak apa yang jangan yang terlalu susah, karena ini S2 yang latar belakangnya mungkin bukan dari elektronika kan, ada yang dari psikologi, ada yang dari kimia, terus dari mana saja Bu Hana? Apakah ada yang dari elektronik? Nggak ada kan, sehingga kita butuh mungkin hanya yang kecil saja,
buku tentang elektronika yang bisa dibuat hanya nyolok-nyolokin saja, kemudian ada hasilnya untuk apa? Untuk praktek tentang artificial intelligence, sehingga buku-buku yang diperlukan adalah yang seperti ini. Jadi kita memerlukan otak yang kecil yang namanya ESP8266 itu otak robot yang murah, ini cuma 30-an ribu ya. Kita sanggup bisa memprogramnya dan memberi rumus tertentu di situ supaya dia mengerjakan hal yang tertentu. Misalnya yang kimia itu degradasi warna misalnya diukur langsung, terus artificial intelligence-nya menghitung order reaksinya berapa, kecepatan reaksinya berapa. Itu salah satu contohnya. Itu artificial intelligence. Kita bisa membuat itu dengan peralatan ini. Jadi kalian download 1 atau 2 yang tentang ESP8266. Nah, data science di kimia, tadi ada yang kimia kan, Yosi dulu juga dari kimia, ini sangat penting. Iya Pak, dari kimia. Ya, atau sudah lupa kimianya? Masih, malah di lab Pak kerjanya. Nah, itu. So, downloadlah buku-buku yang chemiometry atau data science di kimia tadi ya. Karena kalian mau belajar apa ini enak ini lewat sini. Ini buku yang enak bahkan untuk orang lain yang tidak kimia. Jadi data science itu apa gitu. Terus paradigmanya apa, itu diceritakan lebih enak di sini. Kemudian kita menggunakan apa sih untuk mengukur kimia. Misalnya kemarin Pak Atenta bicara soal MQTT. Ya. Gimana sih MQTT mengambil data kemudian memberikannya kepada orang lain lewat broker, misalnya lewat kantor pos atau broker namanya, datanya sampai ke rumah dengan protokol MQTT. Ini kelihatannya sudah di introduction kan. Kita akan juga belajar MQTT sedikit di artificial intelligence, ditambah misalnya Node-RED dan sebagainya, supaya laptop kalian itu menjadi server sendiri secara lokal untuk ngurusin seluruh sensor. Misalnya ada 100 sensor yang di situ muncul, tidak usah dibuang ke cloud misalnya, tapi pakai laptop yang cukup bagus, pakai MQTT dan Node-RED. Nah, buku ini sangat enak dipelajari ya, yang ini ya. Karena apa? Python-nya juga mudah-mudah. Ini ada Python, ada Jupyter. Nah, jadi saya kira buku yang ini jadi wajib saja, yang ini yang untuk kimia, dan bisa untuk yang lain. Juga ngomong soal big data. Aslinya big data not so big kalau di sini ya. Kalau big banget gitu, besar, satu komputer tidak cukup, harus beberapa komputer, dan untuk ngurusi beberapa komputer ini tidak cukup pakai jadi sambung kabel saja, tapi harus ada softwarenya untuk ngurus, memanage. Itu namanya Hadoop, HADOOP. Semoga Bu Hana bisa nanti percobaan dulu di lab untuk memasang 2 atau 3 komputer jadi satu mesin Python untuk mengurus seluruhnya, supaya data yang benar-benar big itu bisa dikerjakan. Nah, itu kemudian data science library, berarti library Python salah satunya itu ngapain, apa saja, deep learning-nya apa saja. So, ini buku yang sangat bagus untuk pemula. Dan saya sangat merekomendasikan yang bukan orang kimia pun bacalah ini. Karena enak caranya belajar dari buku ini. Nah,
Setelah itu, yang part B, nah untuk orang kimia saja. Jadi, misalnya ada reactions, chemical kinetic itu apa? Jadi, dA per dt sama dengan minus RA gitu. A adalah aktivitasnya, T adalah waktu dan sebagainya. Dia order reaksi berapa dan sebagainya. Harus ada pemodelannya tentang chemical kinetics. Dan softwarenya apa? Apakah bisa Python? Python hanya frameworks-nya. Solvernya apa? Solvernya salah satunya adalah SciPy. Nanti saya terangkan. Ini yang tadi saya sudah tentang satelit ya. Satelit nanti saya singgung satu kali saja. Nah, tadi soal buku-buku. Sekarang soal software. Software sudah diintroduksikan sama para asisten ya, Bu Hana ya, saya kira. Yang paling penting adalah ini, tidak paling penting. Salah satunya, mahasiswa perlu install scikit-learn. Jadi sudah install Python dulu, sudah punya Python belum di laptop masing-masing? Sudah, Pak. Ya, Python kita sebut sebagai framework-nya ya. Kita bekerja dengan framework Python, boleh dengan framework R untuk statistik atau yang lain, MATLAB boleh. Dosen yang lain pakai itu. Saya framework-nya memilih Python dan salah satu solver yang saya pilih yang sangat sakti adalah scikit-learn, di mana scikit-learn bisa melakukan classifications. Tadi sudah belajar ya klasifikasi tadi dengan Mas Denny atau dengan Yohanes. Bu Hana juga sudah ke sini ya. Kemudian regressions, ada linear regressions atau yang lain. Kemudian clustering, tadi ada KNN, ada K-means, dan lain sebagainya. Kemudian dimensionality reductions, ada PCA, ada feature selections, dan lain sebagainya. Ada model selections, ya. Model selection ini penting. Ada pre-processing. Nah, pre-processing ini walaupun kelihatan nggak penting tapi sangat penting. Tadi ada normalisasi, ada memberi angka untuk angka yang hilang dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, di dalam sini pre-processing itu sangat banyak features-nya. Ada transformasi data dari mana ke mana dan sebagainya. Paling tidak ada 6 ini ya. Classification, regression, clustering, dimensionality, reductions, model selection, dan pre-processing yang harus dipelajari baik di mata kuliah Big Data Analysis terutama dan Artificial Intelligence. Itu di 2 mata kuliah itu 6 ini perlu dikuasai. Walaupun tidak semuanya tetapi paling tidak mengerti. Nah, jadi kenapa scikit-learn sangat penting? Karena machine learning yang paling utama ya ini hanya mengklasifikasi, membuat regresi, membuat cluster, dan selanjutnya. Saya klik regressions dulu ya. Di dalam regressions itu ada banyak. Ada misalnya yang mudah ada linear model, ada yang ordinary. Ini ordinary yang paling biasa. Saya klik dulu. Yang paling biasa adalah kalau ada data X sama Y terus ditarik garis gitu supaya selisih antara garis dan data. Jadi ini data, ini garis, itu selisihnya dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, kemudian dijumlah, itu yang paling minimum. Gimana caranya? Nah, ini pakai Excel juga sangat mudah. Ini paling sederhana. Pakai Google Colab. Apakah Mas Denny sudah sampai ke sini untuk contoh yang di Google Colab itu kan ada ya? Apa itu? California House kalau tidak salah yang di
California house price yang ada di sampel data di Google Colabs. Ini salah satunya. Tapi apakah itu selalu bagus? Tidak, sehingga perlu regressions yang lain, misalnya pakai rich regressions yang tadi tadinya yang ordinary least square adalah ini saja, tapi kalau rich ditambahi pembobotan pada ini W, jadi konstanta yang dikalikan ke features itu dibatasi dengan alpha, jadi tidak terlalu tinggi atau gimana, dan seterusnya. Jadi untuk machine learning, kalian belajar apa? Ini semua banyak banget gitu. Mengerti satu persatu. Wow. Ternyata kok tidak cuma satu ya. Ini nanti kita bagi ya di big data analysis sama di artificial intelligence ya Bu Hana ya. Jangan semuanya di sini. Ya, itu di PDA. Karena ini sangat banyak gitu kan. Susah gitu. Ya ada SVM, ada stochastic gradient descent itu apa, ada nearest neighbor tadi, ada KN dan sebagainya, ada proses Gaussian, banyak banget ini. Oke. Ada decision tree. Jadi ngapain kok dapat harus belajar itu? Namanya juga artificial intelligence. Kalian akan mengklasifikasi hal tertentu, persoalan tertentu. Kimia itu beracun atau tidak beracun misalnya. Nah, kalian pakai apa gitu. Nah, berarti ini harus paling tidak dilihat-lihat lah ini ngapain saja. Maka kita para dosen dan para asisten, saya mohon bisa memecah ini ya. Ini tidak satu kali kuliah, ini banyak banget ini. Dan ada neural network juga yang sudah ready di scikit-learn, walaupun nanti neural network-nya mungkin tidak dari scikit-learn tapi dari TensorFlow yang akan kita ajarkan. Itu satu. Ini baru satu ya. Baru dari scikit-learn. Itu wajib mendownload ini dan mempelajari ini. Mempelajari apa? 6 ini. Ini kuncinya artificial intelligence, mengerti ini. Terus yang berikutnya adalah SciPy user guide, SciPy-nya. Nah, kenapa harus belajar ini? Tadi yang terutama untuk yang model matematikanya jelas, seperti yang dari kimia, misalnya itu kinetik reaksi, itu akan ada hubungannya dengan optimizations, interpolation, dan sebagainya. Ya, jadi misalnya ya Google ya, kinetic equations, sebenarnya itu apa gitu kan? Dari image saja. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini persamaan apaan sih? Yang kimia mudeng kali, yang nggak kimia nggak mudeng. Ya toh. Terus ini pasti akan menghasilkan apa? Ada ini, ada rate-nya, ada K-nya berapa gitu. K-nya harus dihitung dari data gitu. Datanya pakai apa tadi, pakai ESP8266 dan sensor yang lain misalnya. Terus nanti ketemu K-nya berapa gitu. Terus gimana sih caranya mencari K secara optimizing model ordinary differential equations dan data. Ya, downloadlah SciPy. Jadi pakai pip install SciPy. Nanti ada banyak yang bisa dikerjakan. Yang kedua, kalian akan belajar
banyak statistik yang diperlukan sehingga stat models diperlukan. Jadi ini opsional ya, karena dosen yang lain memakai R, dan R saya kira lebih sangat powerful daripada stat model, tapi saya karena pakai Python, nanti yang urusan statistiknya data pakai stats models, atau sebenarnya bisa bikin sendiri yang lain. Tapi ini adalah saingannya R, walaupun R saya kira lebih baik. Tapi kalau nanti urusannya membuat IoT, ada alatnya, kemudian harus menyelesaikan statistiknya, ya ini tetap diperlukan karena pakai Python sekalian, jadi tidak double, ada Python, ada R-nya. Kemudian apalagi yang harus di-install? Nah, saya menyarankan menginstall Pyomo karena di sini ada beberapa mahasiswa yang membutuhkan artificial intelligence untuk manajemen seperti Yosia tadi, yaitu memanage orang-orang yang ada di situ. Maka ada kemungkinan besar modeling maths, matematika model yang berurusan dengan linear programming, non-linear programming, mixed integer, dan continuous programming, dan lain sebagainya. Dan bahasa atau framework yang jadi pembantu yang luar biasa untuk Python adalah Pyomo. Pyomo. Py itu dari Python-nya sama Omo. Omo apa itu? Optimization modeling atau apa? Nanti dicari ya. Jadi Pyomo apakah solver? Pyomo itu juga framework kayak Python, tapi ini ditulis dalam Python. Terus solvernya siapa? Jadi Pyomo itu hanya sebagai pembantu yang benar-benar menyelesaikan masalah programming linear, bukan Pyomo, tetapi yang lain. Misalnya ini GLPK, GNU License Linear Programming Kit. Tadi di scikit-learning kan ada linear program ya untuk regresi linear, tapi itu sangat terbatas, tidak bisa menyelesaikan masalah manajemen nanti yang diurus sama Yosia dan mungkin teman yang lain juga. Perlu yang ini. Ini bisa ngurusi mix antara yang continuous sama yang integer dan sebagainya. Dan solver yang non-linear apa? Yang non-linear adalah salah satunya ya, adalah ini IPOPT. Ini dia. IPOPT. Ini untuk menyelesaikan program yang tidak linear. Jadi antara Pyomo dan GLPK sama IPOPT itu Pyomo adalah framework-nya dan solver-nya adalah ini ya. Jadi misalnya GLPK ditulis dalam bahasa C, ANSI C ya. Kita mau belajar C lagi kah? Nggak usah, capek. Masuk belajar C, kemudian belajar Fortran, belajar apa, walaupun boleh. Saya maunya Python aja. Ya udah, berarti C-nya biarkan aja orang lain menulisnya. Ini salah satu hasilnya adalah GLPK. Tapi kita pengen tahu caranya running GLPK di Python. Nah, itulah kegunaannya Pyomo. Makanya Pyomo disebut sebagai framework aja. Framework-nya Pyomo diambil, disuruh untuk melakukan
linear programming atau apa yang solvernya itu bukan PIOMU sendiri tapi GLPK sama IPOPD. Ini perlu di-download juga. Kemudian yang perlu banget juga nantinya yaitu TensorFlow. Ini TensorFlow perlu di-download. Ini bisa untuk deep learning, untuk ANN, untuk CNN dan sebagainya, dan mungkin TensorFlow tidak akan kita berikan pada semester ini, walaupun ini satu software yang sangat penting untuk artificial intelligence, tetapi kita akan ketemu lagi di mata kuliah, misalnya apa itu, neural network atau deep learning, dan memakai TensorFlow. Itu adalah program-program Python-nya yang diperlukan. Nah, sekarang data mau dikumpulin di mana setelah punya data, misalnya itu data baru yang kita buat sendiri, kita perlu mengerti database, paling tidak mengerti MongoDB, ya. Ini lumayan enak dan ini free. Atau yang dari Google itu pakai Firebase. Firebase juga mudah. Atau yang lebih mudah banget, DingSpeak ini. Ini kemarin Denny sama saya ngajarin anak-anak SMP membuat ini. Anak SMP dari Wonosobo ya. Dan ini sedang running, saya kira ini sudah saya tempelkan di lab-nya sana di mana? Di Wonosobo, dan ini running nicely. Saya kira yang ini public view. Oke, ini dia. DingSpeak salah satu untuk menyimpan data yang dari alat kita, tapi ini ya tidak terlalu powerful kalau untuk database. Saya kira database mendingan di antara ini dua nih, MongoDB atau Firebase. Oke, hal yang terakhir hari ini buat saya masih overview dan persiapan untuk kuliah yang berat, yang cukup variatif. Nanti tidak semua saya beri, saya juga harus belajar. Untuk mempelajari ini semua, saya menghabiskan banyak waktu untuk online course, terutama dari Udemy. Itu saya sudah punya puluhan certificate. Jadi tidak bisa diam tiba-tiba tahu, enggak. Itu benar-benar harus belajar sangat banyak untuk ngurusin ini. Nah, pergilah ke papers with code. Ini sangat bagus. Klik browse state of the art. Maka kalian akan mendapatkan paper yang sangat bagus dengan programnya sekalian di berbagai bidang. Ini misalnya computer vision, ada 1556 task, kemudian NLP, kelihatannya nanti banyak yang ke NLP ya. Ada beberapa yang ke NLP, misalnya urusan manajemen, itu juga banyak NLP-nya. Jadi bahasa, catatan notes dari bos atau dari pekerja yang lain, itu harus dievaluasi, ini arahnya kemana. Jadi kalau bahasanya kacau, kita harus pakai NLP untuk memprediksi maksudnya, ini misalnya seperti itu. Untuk medical juga banyak ya. Medical itu misalnya dari image, dari X-rays, dari
MRI dan sebagainya, dan dia sakit apa. Ya, ini kan artificial intelligence juga. Ada drug discovery, property predictions. Nah, ini kalian matchingnya di mana, tolong dilihat di sini. Kemudian yang lain-lain ada transfer learning. Transfer learning itu dari berbagai hal ya. Dari misalnya prediksi soal gambar, tidak perlu dari awal tetapi dari starting benchmark yang muncul di situ. Sistem rekomendasi, apalagi nih, banyak. Kemudian kalau belajar metodologinya, klasifikasi gimana, reinforcement learning gimana, ada di sini. Classification juga ada di sini, ada berbagai paper. Kita klik salah satu contoh ya, classifications. Classifications itu paper yang terbaik, kapan, siapa, tentang apa, ada di sini. Jadi kita perlu klik trending. Itu biasanya akurasinya atau apanya yang paling baik siapa gitu, itu muncul. Terus nanti dicari ininya programnya. Apakah programnya ada di situ? Mestinya ada. Misalnya brain tumor, ada nggak programnya? Ini biasanya datanya sangat besar. Ini cuma satu doang ya. Nah ini code ada atau tidak gitu. Terus ini adalah ukuran-ukuran akurasinya. Ada yang F1 score dan lain-lainnya. Ini sampai 90. Misalnya ini diklik. Terus ini ada papernya, ada PDF, ada abstrak. Kemudian ada code-nya gitu yang bisa dipelajari. Kemudian ada datasets-nya. Datanya bisa muncul di sini. Misalnya kita klik dataset-nya apa sih? Nah, itu dikasih homepage-nya. Dia ngasih homepage. Nah, ini bisa di-download dari mana? Ini download sekian MB. Jadi, starting dari paperswithcode.com, kalian bisa belajar menyesuaikan dengan hobi kalian atau tesis yang akan dipelajari itu di bidang apa. Nah, saya butuh itu di awal-awal supaya nanti mahasiswa yang kita ke arah bidang itu kuliahnya menyinggung soal itu, walaupun tidak secara mendetail, tapi paling tidak contoh analoginya sudah muncul semoga. Nah, saya kira kuliah saya sampai di sini dulu. Baik, ini komen mahasiswa. Ini komen? Bangun. Belum, Bu. Atau sudah mulai pusing? Lumayan, Pak. Oke, tapi itu kan besar ya, tinggal kalian pilih ya. Tapi yang sangat standar seperti scikit-learn dan sebagainya ya harus tahu. Yang bidangnya masing-masing di sendiri dan dipelajari, nanti kita sesuaikan. Buahnya akan nambah? Nggak usah, cuman ini mungkin mahasiswa bisa memberi feedback apa gitu untuk berikutnya melakukan tugas, misalnya bisa dengan itu tadi scikit-learn,
teorinya bisa diambil dari sana supaya cepat ya. Kemudian yang tadi di awal data bisa dimasukkan atau data dan coding bisa ditaruh di Kaggle. Jadi masing-masing punya kewajiban punya akun Kaggle supaya nanti tesis pun data ada di situ dan nanti itu menjadi apa namanya tempat belajar bagi mahasiswa lanjutnya. Jadi cita-citanya nanti data science itu punya bank data ya, bank data dari tiap kasus mahasiswa S2. Dan itu unik atau unik itu dalam arti tunggal karena spesifik ya, maksudnya spesifik yang dipelajari oleh mahasiswa di KSW gitu. Seperti kita lihat kenapa kok banyak ada di Kaggle, ada di share tadi Pak Surya banyak sekali ya karena mereka mau berbagi sehingga menjadi media pembelajaran. Selain itu tidak usah khawatir di sana kita bisa tulis doinya sehingga siapa yang mengambil untuk belajar itu langsung bisa dicetak gitu ya. Kemudian nanti ada platform lain untuk men-sharingkan secara apa populer ya, pakai Medium. Nah, itu nanti selanjutnya aja. Begitu sejauh ini yang saya pahami. Ini jadi Pak Surya belum masuk ke AI betulan ya. AI betulan tuh teorinya dan codingnya. Ini baru diberi wawasan luasnya. Buku-bukunya mohon di-share. Itu tadi memberi overview yang luar biasa. Terima kasih. Begitu saja, Pak. Baik, terima kasih. Kalau sudah, berarti minggu depan atau pertemuan selanjutnya saya akan mulai fokus di contoh-contoh ya. Kemudian dengan program kalian punya collab atau di Ya, lokal, dua lah, dua-duanya ada toh? gitar sama collab. Kemudian kita nyoba itu mainan punya Yosia diberi pancingan ya. Karena di situ ada data teks, nggak hanya data angka. Jadi cukup kompleks untuk belajar di dua Gaduh-gaduh banget ini. BDA dan AI dan pemodelannya gitu. Baik. Kayak dia langsung happy ya. Oh, ada sesuatu yang disampaikan terkait dengan kasusnya gitu. Oke. Besok Ada tahun depan minggu depan permintaan khususkah dari para mahasiswa? Yosia mungkin tujuannya dari data itu apa? Tujuannya. Kalau Dan dari data itu gini sih Pak, apa namanya itu kan ada yang ngerjain siapa, terus habis itu inputnya yang ngerjain siapa, terus parameternya apa nanti prediksinya itu dia berapa hari pengerjaan. Ya, so untuk usia start dari yang sederhana yaitu scheduling. Jadi saya punya nama-nama A, B, C, D, E, itu ada 5 orang. Kemudian pekerjaannya adalah 1, 2, 3. 1 itu menganalisis spektroskopi, 2 itu mengekstrak tanin, 3 ngapain dan sebagainya. Kemudian yang diperlukan adalah sejarah dari mereka, si A, si B, si C. Kalau ngerjain ekstraksi tanin misalnya, si A itu butuh berapa menit atau berapa jam, si B membutuhkan berapa jam dan sebagainya. Dan nanti dari situ kita bisa mendistribusikan pekerjaan supaya pekerjaannya waktunya minimal, siapa dapat apa. Itu sejarahnya berapa data ya Pak? Ya. Minimal berapa data untuk masing-masing sejarahnya itu? Ini kan untuk kuliah ya, jadi kita butuh sedikit saja 5 orang misalnya, tidak perlu satu pabrik gitu kita tulis gitu. Yang penting kan Yusia tahu caranya begini.
dan pekerjaannya yang sederhana dulu gitu. Jadi misalnya ekstrak A, ekstrak B, ekstrak C, ekstrak D gitu saja. Dan pura-pura aja yang kalau si A yang ngerjain ekstraksi tanin itu butuh 1 jam. Kalau si B yang ngerjain itu bisa 3 jam gitu. Itu kita pasang apa ya, saya kira tidak perlu data asli gitu. Oh gitu. Data Jadi kayak pura-pura simulasi aja ya berarti ya Pak? Iya, pura-pura saja. Kalau itu yang ada, maka bagaimanakah kita mengestimasi atau menyebar apa ke siapa, dan nanti hasil total pekerjaan itu dikerjakan dalam berapa jam misalnya. Itu contoh standar dalam operation research. Nah, machine learning-nya di mana itu kalau ada sesuatu yang kurang beres dan harus diprediksi pakai machine learning atau apa, bisa memasukkan di situ. Misalnya si A nggak jelas itu berapa jam, tapi dari laporannya dia setiap hari, misalnya ada, itu bisa diprediksi atau dirata-ratakan atau apa, berarti si A adalah segini gitu. Atau secara tidak langsung, misalnya tidak disebut si A bisa apa, tapi kok bisa yang lain yang berkaitan dengan itu. Nah itu juga bisa dimodelkan pakai ini ya. Ya. Oke. Ya, untuk sementara begitu saja. Jadi 4 orang atau 5 orang dengan 4 atau 3 mata pekerjaan dengan waktu selesainya masing-masing berapa. Oke, itu model standar. Baik, terima kasih. Mungkin nanti yang lain belum punya data. Yang lain bisa memikirkan ya, kalau nanti di tugas bisa menggantikan dengan datanya sendiri, boleh ya. Yang penting bisa mengakses dengan machine learning dan diolah ya tadi dengan tabel ditaruh di sana. Itu code PR. Udah 3 dan sampai dengan 4 pertemuan ya. Saya kira itu saja Kak Ratu, Mbak Ratu sudah jelas? Sudah, Bu. Baik. Pak Setiabudi, nanti data yang dimainkan teks atau data numerical? Teks, Bu. Baik, jadi nanti itu NLP ya Pak Surya, Pak Setiabudi keperluannya ngolah data NLP dengan NLP. Baik, jadi nanti contohnya ada yang NLP, expertnya di sini ya Pak Surya semua. Misela belum tahu ya? Iya, Bu. Baik, kemarin itu ada atau tadi ya, dosen kimia Bu Dewi itu bagaimana mengolah data dalam mengevaluasi RPS dan seterusnya. Saya bilang, wah itu satu proyek sendiri itu. Maksudnya kalau pakai data science. Ya, itu pernah dilakukan oleh Dania, Mbak, mahasiswa lulusan pertama data science. Jadi sudah membuat tool dan bukunya, begitu. Tapi kita belum hak ciptakan loh. Keburu dia lulus, sehingga cukup hanya tesis saja. Oke, mungkin Pak Engki sudah? Are you still there, Pak Engki? Foto dong. Nah, Pak sudah foto ya. Bukan, belum dia masing-masing. Ya, dia belum kenal. Ternyata Pak Aki paling ganteng sekali, kumisnya tebal.
di on kan Pak Surya ini? Belum. Iya. Jadi Pak Anggi Palit perlu ini Pak. Beli headphone yang baru karena bagian mikrofonnya ini mungkin sudah ada gesekan-gesekan sehingga bersuara seperti angin ribut. Masa sih? Iya. Smartphone enggak itu? Kelihatan dari grafik. Oh, ada grafik. Ya, soundnya. Baik. Yang lain mana Kak? Dipersilakan open cam please. Pak Surya mewajibkan untuk open cam. Barangkali namanya Misela, tetapi yang hadir orang lain. Ya, Mbak Ratu, kemudian Pak Setiabudi, Pak Julius, 1, 2, 3, Pak Ratu, Angki, siapa lagi? Ini yang fresh graduate, Mbak Ratu, Pak Surya. Jadi masih kinyis-kinyis ya. Siapa? Masih kinyis. Mbak Ratu masih kinyis-kinyis, fresh graduate dari mana? Habis lulus dari? Sini ya. Oh. Yang lain? Mana nih? Devina, Pak Julius, saya screenshot. Segera yuk. Halo Mbak Devina. Pak Setiabudi. Saya sudah on cam. Sudah on cam, Bu. Expert in data science. Saya melihat Hana, Pak Setia, Yosia, Julius, Misela, Sinta, Anggi, Devina. Baik. Semoga berkesempatan datang ya, mendatang kenalan bersama semua. Kapan di planning lah. Tergantung Anggi. Ketika Anggi datang, kita datang semua ya. Karena yang paling jauh bisa datang, berarti yang dekat harus bisa. Begitu ya Pak Anggi? Sama ya. Halo Lea. Iya Bu. Ya, ya. Jadi dulu ya. Ini kita screenshot Lea, stay apa tadi? Pak Setia. Halo Pak Setia, dicari Pak Surya nih. Iya tadi udah lihat aku. 1, 2, 3, 4. Yosia. Come on. Saya screenshot dulu. New. Pak Setia, mana supaya segera ditutup? Bu Hana kalau kameranya enggak bener di sini saja. Apanya? Enggak, Bu Hana ada di sana, di atas. Saya ada di bawah. Baik. Pak Setia, are you there? Ya, Bu. Ya, Man. Ya. Kemudian ini kalau di Meet itu layarnya nggak cantik. Pak Setia? Oh, sudah. Sudah. Yana tolong. Pak Yusya. Di absen sama Pak Surya nih. Makanya Udah Bu nih. baik, semua sudah ada. Terima kasih, semua sudah mengikuti dengan seksama. Terima kasih Pak Angki yang jauh. Semangat berkuliah. Jangan lupa kuliah yang lain. Ya, agar bisa mengikuti dengan baik. Itu saja Pak Setia. Ya, terima kasih. Selamat malam, senang bertemu. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Besok kuliah lagi. Kiranya sehat semua. Ya, Bu. Baik, saya tutup. Terima kasih Bu.